Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ausi? Semoga kita semua diberikan kesehatan, nalar, sehat jasmani dan juga rohani. Dan semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sobat Ausi masih tetap bersama dengan saya, Samantha, di segmen Sketsa Berita Ausi. Rangkuman informasi menarik yang berkembang di masyarakat, politik, sosial, dan juga kisah-kisah kejadian yang menyimpan misteri dan juga teka-teki, serta mengundang banyak tanda tanya. Kali ini kita akan mengupas tentang perpolitikan Indonesia. Kian memanas suhu politik Partai Nasdem dan juga PDIP mulai tinggi lagi. Perang argumen antara petinggi kedua partai tersebut mulai mencuat lantaran ada isu reshuffle pada Kabinet Jokowi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir Partai Nasdem di DPR yang dinilai kerap mengambil kebijakan berbeda usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto merespon peringatan Nasdem agar PDIP tak membuat gaduh dengan mendorong Menteri Nasdem dicopot dari Kabinet Joko Widodo. Menurut Hasto, partainya tak pernah membuat gaduh. Dia mengatakan bahwa pernyataan partainya soal reshuffle hanya menyangkut etika berpolitik. Dia juga menegaskan reshuffle atau kocok ulang kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Dia juga meyakini presiden akan melakukan kalkulasi dan mempertimbangkan untuk mencopot atau mempertahankan menterinya. Hasto menyebut partainya hanya mendorong kepada semua pihak agar mengedepankan etika politik dalam berdemokrasi. Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat bahkan menyarankan kedua menteri itu mengundurkan diri. Dorongan itu disampaikan oleh Jarod karena kedua pos menteri tersebut merupakan mitra komisinya. Jarod kini duduk di Komisi 4 DPR. Jarod lalu menyinggung keputusan Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres usungannya di tahun 2024. Menurutnya, Nasdem akan menghargai sikap Jokowi jika betul menterinya terkena reshuffle. Alasan dorong menteri Nasdem di reshuffle 1, karena kinerjanya. 2, termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri, itu lebih gentle. Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, ujar Jarod. Nasdem lantas merespon pernyataan Jarod. Sekjen Nasdem Joni G. Plate menyinggung politisi rasa presiden yang terkesan bisa mempengaruhi hal sudah menjadi hak prerogatif presiden. Joni menilai lebih baik semua pihak fokus pada pembangunan nasional serta bergotong royong menghadapi tantangan global. Elit Nasdem lain juga menanggapi Jarod, yakni Ketua DPP Nasdem Effendi Khoir atau Gus Coy. Dia menilai Jarod seperti mabuk karena memaksa dua menteri Nasdem mundur. Gus Coy lantas menyarankan Jarod untuk minum obat yang menyehatkan fisik sehingga tidak terkesan menyimpan dengki. Sejauh ini Gus Coy menilai dua menteri Nasdem yang disinggung Jarod itu memiliki kinerja yang sangat baik. Kapasitas pribadi keduanya sebut dia juga tak kalah dengan menteri lain. Jarod menanggapi balik Gus Coy. Jarod menilai tak perlu khawatir lantaran reshuffle kabinet murni hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Jarod menyebutkan menteri merupakan jabatan politik. Dan menurutnya Presiden Jokowi lebih paham untuk menentukan apakah menterinya patut dipertahankan atau tidak. Evaluasi anggota kabinet sebagai pembantu presiden sudah jamak dilakukan. Dan tentunya presiden yang lebih paham apakah pembantunya benar-benar loyal dan solid untuk membantu mewujudkan program-program strategis nasional. Sobat, jagalah amanah yang diberikan kepada kalian dengan sepenuh jiwa. Jangan korupsi, jangan kolusi, dan juga jangan nepotis. Ayo bangun negeri ini dengan jiwa kesatria yang amanah. Terima kasih banyak sudah stay tune di Sketsa Berita Ausi. Serta simak segmen kita selanjutnya. Saya Samantha Sonya Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.